Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah, eee, sebagian besar hadir ya, 30 orang lebih yang hadir, maka kita mulai saja ya kelas hari ini. Semoga teman-teman yang belum hadir bisa segera bergabung bersama kita. Eee, saya berikan terlebih dahulu presensinya, silahkan diisi. Ya, itu adalah, kode presensinya ya, teman-teman. Silahkan dimasukkan sebelum nanti lupa dan Anda tidak absen. Ya, langsung saja saya lanjutkan kuliah hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait apa itu kebutuhan, kemudian Anda juga sudah, belajar berdiskusi bersama teman-teman Anda menganalisa kebutuhan fungsional dan non fungsional dari, mesin ATM. Maka sekarang kita lanjutkan dengan, yang namanya WRSPM model. Model, yang terdiri atas Word, Requirement, Specification, Program, dan Mesin. Ini bagaimana kita menggali sebuah kebutuhan, salah satunya melalui WRSPM model ini. Ini masih dalam gambaran umum dari requirement-nya ya, belum sampai ke detail requirement-nya. Kalau ke detailnya nanti kita melalui RE proses atau, ya, kalau WRSPM model ini, lebih ke skopnya ya, jadi secara gambaran umum dari kebutuhan perangkat lunaknya itu apa, itu kalau WRSPM model. Jadi kalau mau ke detail requirement-nya apa saja, itu baru nanti kita masuk ke requirement engineering process atau proses rekayasa kebutuhannya secara detail, nanti dielisitasi kebutuhan, itu kita mengumpulkan kebutuhannya apa saja, lalu didokumentasikan di spesifikasi kebutuhan. Itu nanti ya kita akan lakukan belakangan. Ya, WRSPM model itu apa? Jadi gambarannya seperti ini, WRSPM model. WRSPM. W-nya itu untuk Word, atau dunia dari si sistemnya itu. Maksudnya adalah domainnya apa, kemudian fakta-faktanya apa, itu masuk ke dalam Word-nya. Kemudian R itu adalah requirement-nya, kebutuhannya. Lalu S itu adalah spesifikasinya, jadi requirement itu kan ada yang tertulis, ada yang sebagian mungkin, terlupakan dan lain sebagainya, sehingga tidak tertulis di dalam spesifikasinya. Jadi S-nya itu adalah spesifikasinya, P-nya itu adalah programnya, ya code yang Anda buat, itu masuk ke P. Lalu M-nya adalah mesinnya, ketika dibutuhkan mesinnya, ada, mesinnya ya ada di M-nya ini nanti. Itu WRSPM. Di mana di sebelah kiri ini adalah environment-nya, lingkungan yang akan kita buatkan perangkat lunaknya, sedangkan sistemnya ada di sebelah kanannya ini. Nah, dari, environment dan sistem ini ada sebagian yang terlihat dan sebagian yang tidak terlihat. Dan ada yang dalam kontrol kita, serta ada yang berada di luar kontrol kita. Jadi, di sini misalkan lingkungan di sini itu adalah ada EH dan EV. EH itu adalah hidden environment dan EV itu adalah, visible environment-nya.
Jadi lingkungan yang terlihat itu apa, lingkungan yang nggak terlihat ada, kemudian SV dan SH itu adalah visible system dan hidden systemnya. Jadi sistem pun bisa terhidden gitu kan, nggak kelihatan kayak kalau kita mengakses apa ya, si akad misalkan, as simple as si akad gitu. Anda bisa melihat ada outputan, oh ada FRS saya, kemudian ada nilai-nilai saya, ada transkrip, ada daftar mata kuliah yang ditawarkan, tetapi ada di sistem itu yang terhidden, yaitu database. Bagaimana kemudian skema database-nya, terus kode-kodenya, programnya seperti apa, ngodingnya, apakah di situ ada komponen-komponen apa saja, itu kan Anda nggak bisa ngelihatnya. Kemudian servernya, itu juga Anda nggak bisa lihat, padahal sebenarnya server itu ada secara fisik. Atau misalkan kalau cloud, lokasinya di mana, itu kan juga Anda nggak bisa ngelihatnya. Makanya di situ ada environment-nya, ada yang hidden, ada yang visible, demikian juga dengan sistemnya. Ada yang visible, ada juga yang hidden. Seperti itu. Ini gambaran WRSPM model. Nah, sekarang ya ini definisinya ya. Tadi sudah Anda lihat WRSPM gambarannya seperti apa. Sekarang ini adalah definisinya. Word, W-nya itu word, itu adalah asumsi-asumsi yang kita tahu bahwa itu tuh sebenarnya benar, kejadian itu ada seperti itu. Cuman karena kita bertemu sehari-hari, maka we take it for granted. Kita anggap ya wis otomatis memang harusnya kayak gitu. Dan ini bisa berdampak besar terhadap sistem dan problem domainnya. Kayak misalkan saya bilang ke kalian gitu ya, kelas kita online ya hari ini, silahkan join ke Zoom. Anda cari link Zoom-nya gitu ya. Tetapi ada asumsi-asumsi yang seharusnya sudah kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita bisa join Zoom kelasnya Bu Ratih gitu ya. Apa? Misalkan kalau Anda pakai laptop, berarti laptop itu harus Anda nyalakan terlebih dahulu. Harus di-on-kan terlebih dahulu laptopnya. Kemudian Anda harus terkoneksi ke internet. Kalau nggak terkoneksi, kalau laptopnya nggak dinyalakan, ya kalian meskipun sudah saya kasih link Zoom-nya, tetap nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa tergabung dengan kelas saya. Itu contohnya adalah asumsi-asumsi yang kita tahu sebenarnya itu ada dan menjadi syarat agar sistem ini jalan. But we take it for granted karena ya sudah seperti itu, kejadiannya memang harus seperti itu. Kayak kalau misalkan apalagi ya, dokter meriksa pasien, melakukan analisa, melakukan diagnosa, salah ya bukan analisa, diagnosa. Oh Anda sakit ini berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Anda COVID nih, berdasarkan gejala-gejala yang muncul, sangat mungkin COVID. Karena Anda batuk, Anda demam sekian derajat, kemudian ada gejala-gejala yang lainnya, misalkan seperti itu. Tetapi sebelum si dokter mendiagnosa Anda memiliki penyakit COVID, pasti kan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi itu nggak disebutkan di dalam sistemnya bahwa harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau harus dilakukan wawancara terlebih dahulu. Apakah gejala itu muncul atau tidak? We take it for granted karena itu pasti dilakukan. Makanya disebut we take it for granted karena ya otomatis harusnya sudah seperti itu. Padahal belum tentu seperti itu tuh dilakukan. Belum tentu syarat-syaratnya, asumsi-asumsi itu sudah dilakukan terlebih dahulu. Kayak tadi, join ya ke link Zoom kelas RKC hari ini. Anda nggak akan bisa join meskipun sudah dikasih link ketika laptop Anda nggak dinyalakan terlebih dahulu. Ketika laptop Anda baterainya 0, atau kalau pakai PC
lampunya mati, atau internetnya putus, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan word-nya. Kemudian yang kedua adalah requirement. Requirement itu adalah apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau solusi yang diharapkan oleh pengguna. Jadi kan ada sebuah problem yang kemudian requirement itu adalah solusi atas problem tersebut. Nah, dari sekian banyak problem kan terkadang problem-problem yang dihadapin itu karena iya, saya menghadapi problem ini tuh sebenarnya setiap hari, sama seperti tadi work-nya karena sudah setiap hari dianggap, ya ini biasa aja sih, bukan problem bagi kita. Padahal itu sebenarnya problem. Sehingga nanti requirement-nya pun itu ada yang hidden, ada yang visible. Kebutuhan itu sebenarnya ada, tetapi dirasa nggak perlu disampaikan lah. Ya memang itu seharusnya sudah terdeteksi bahwa itu ada problem seperti itu. Padahal kalau nggak disampaikan, kayak misalkan kita mau membuatkan sistem untuk domain pengetahuan tertentu gitu ya. Kita pakai contoh dokter lagi lah. Gitu. Kita pakai contoh dokter lagi, ada problem-problem yang otomatis misalkan kalau gejala ini itu harusnya penyakit ini gitu ya. Kalau dokter karena sudah sehari-hari berkecimpung dengan hal itu, bahkan sudah bertahun-tahun belajarnya, kedokterannya sendiri aja 4 tahun, belum nanti internship-nya, belum nanti apalagi lah gitu kan butuh bertahun-tahun, makanya mereka belajarnya lama. Sedangkan kita yang orang engineering itu enggak pernah belajar itu. Makanya ketika dokter mengatakan, ya harusnya Anda tahu, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena bukan domain kita, itu hidden bagi kita. Seperti itu. Jadi requirement, makanya kemudian ada kebutuhan itu yang sebenarnya hidden. Ada yang visible, yang disampaikan itu yang kemudian visible. Lalu S-nya itu adalah spesifikasi. Spesifikasi itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh sistem untuk memberikan solusinya, itu ada di dalam spesifikasinya. Lalu program ya simpelnya source code kita lah. Source code kita itu apa? Atau kalau hardware, ya hardware kita itu rancangannya seperti apa? Itu P-nya, programnya. M-nya itu adalah mesinnya atau hardware-nya. Ini WRS PM. Kita ambil contoh satu di sini ya. Contoh simpelnya, saya rasa Anda sudah pernah melihat semua ya, zaman sekarang anak-anak muda pasti sudah pernah lihat meskipun mungkin setidaknya lihat di TV gitu ya, sebuah coffee machine. Di kafe-kafe banyak juga yang seperti ini gitu kan, pakai coffee machine atau setidaknya dispenser. Anda tahu, Anda pernah lihat dispenser, kalau enggak sekompleks coffee machine ada dispenser. Meskipun belum pernah pakai sendiri, setidaknya pernah lihat. Gitu. Jadi tahu bagaimana mesin ini dijalankan. Nah, di sini ini DD ini adalah word-nya ya. D1 dan D2 ini, asumsi-asumsinya, mesin ini dapat berjalan ketika before the switch is moved to the on position, the user must add ground coffee to the filter and insert it in the coffee machine. Jadi sebelum tombol on-nya dinyalakan, maksudnya agar bisa memproses kopinya, agar kopinya bisa keluar, itu sebelum itu otomatis harus sudah ada biji kopi yang dimasukkan ke dalam mesinnya, ya kan? Itu sudah asumsi sebelumnya, ya kalau kamu mau bikin kopi, ya masukkan dulu kopinya, biji kopinya ke dalam mesin pembuatnya, ke dalam mesin kopinya. Kalau enggak, ya otomatis nggak akan masuk. But we take it for granted. Kita anggap, ya sudah, itu sudah otomatis, harusnya sudah bisa sendiri. Padahal
ada requirement itu. Kalau nggak ada kopinya, secara otomatis ya mesin kopi ini nggak akan bisa mengeluarkan kopi, tidak akan bisa memproses sampai keluar kopi dari mesinnya. Seperti itu kan. Jadi itu D1-nya adalah before the switch is moved to the on position, the user must add ground coffee. Biji kopinya harus ada terlebih dahulu ke dalam mesin pembuat kopinya. D2-nya, before the switch is moved to the on position, the user must add water to the reservoir. Jadi kalau nggak ada airnya juga, ya sama, nggak akan keluar kopinya. Jadi nggak bisa hanya ngeluarin biji kopi yang sudah ditumbuk gitu aja. Nggak bisa, harus ada airnya. Kalau nggak ada airnya, ya kopinya nggak akan jadi. Cuman dimasukkan kopi aja gitu tanpa air nggak bisa. Atau cuma dimasukkan air aja tanpa kopi, ya nggak bisa. Seperti itu. Itu word-nya. Di sini diwakili dengan D1 dan D2. Kemudian R-nya, requirement-nya adalah when the user moves the three-way switch to the on position, coffee shall be brewed. Jadi mesinnya ini harus mengolah kopi. Brew itu apa bahasa Indonesianya ya? Menggiling kopi, menggiling dan mengaduk kopinya ketika tombol on-nya dinyalakan, ketika switch on-nya ini dinyalakan, otomatis gitu ya. Kopinya ditumbuk, kemudian diproses dengan airnya sehingga keluar kopi airnya, bukan kopi bijinya, kopi airnya ke dalam gelas yang sudah diteletakkan di bawahnya. Nah, ini sebenarnya ada D3 juga. Harusnya di sini diletakkan gelas di bawah pancuran airnya. Agar kemudian kopi yang keluar ini masuk ke dalam gelas yang disiapkan ini. Nah, ada sesuatu yang tadi kan take it for granted, ya otomatis sebenarnya Anda harus sudah mikir bahwa itu harus ada gelasnya di bawah. Kalau nggak ada gelasnya ya tumpah kemana-mana. Tapi itu kan sebenarnya asumsi yang harusnya sudah ada gitu. We take it for granted itu tadi. Seperti itu ya. Karena ya otomatis Anda harusnya mikir gitu. Padahal enggak juga, ada yang mikirnya ya, oh kirain nanti gitu. Jadi itu contoh word-nya, W-nya, kemudian R-nya. R-nya adalah mesinnya bisa membrew kopinya, mengaduk dan memecah biji kopinya. Kemudian spesifikasi adalah apa yang akan dilakukan mesinnya, dalam hal ini mesin kopinya. If the three-way switch is on, the coffee brewer shall be actuated. Harusnya kalau di-on-kan tombolnya, maka coffee brewer-nya ini harus diaktifkan. Harus menjadi aktif. Aktif artinya dia mulai bekerja, mulai membrew kopinya. Lalu programnya itu tadi source code yang ada di dalam mesin kopi ini. Ada source code apa saja di sini untuk bisa mengolah kopinya sampai menjadi biji kopinya berubah menjadi kopi yang bisa diminum. Lalu WRS PM, M-nya adalah mesin, di sini diwakili dengan huruf C, with a switch as a sensor and a brewer as an actuator. Jadi hardware-nya adalah switch-nya ini
Untuk switch-nya ini akan menjadi sensor bahwa mesinnya di-on-kan, apakah mesinnya lagi on atau mesinnya lagi mati. Itu sensornya adalah di switch-nya ini, di tombolnya ini. Kemudian aktuatornya itu adalah brewer yang ada di dalamnya. Mesin pembuat kopinya yang ada di dalamnya itu sendiri. Itu adalah aktuatornya. Itu gambaran contoh dari bagaimana kita membangun sebuah WRST. Yang kedua contohnya adalah pasien heartbeat monitor gitu ya. Ini biasanya dipasang di tangan pasien, ya disambungkan ke tangan pasien atau ke jantung pasien gitu ya. Yang nanti akan ngecek heartbeat-nya, yang kalau di film-film medical series atau medical movie itu biasanya kalau mati gitu terus gitu ya, garis lurus gitu ya. Nah, itu adalah pasien heartbeat monitor. Di sini contohnya adalah ada asumsi-asumsi terlebih dahulu, word-nya adalah D1 dan D2. Yang pertama adalah there always be a nurse close enough to hear the buzzer. Jadi kalau misalkan bunyi tit gitu ya, harusnya asumsinya akan ada perawat yang lokasinya itu dekat di situ. Sehingga bisa mendengarkan kalau ada bunyi tit gitu ya, kalau heartbeat-nya berhenti. Lalu asumsi lain adalah the sound from the heart falling below a certain threshold indicates that the heart has atau is about to stop. Jadi kalau ada suara yang kemudian mengindikasikan misalkan sudah sampai threshold tertentu, berarti jantungnya itu berhenti berdetak. Jantungnya itu berhenti memompa darah. Begitu. Jadi asumsinya ada suaranya. Ada suara yang cukup keras yang bisa didengar oleh perawat yang dekat ada di dekat situ, dan suara itu berbunyi ketika ada indikasi detak jantungnya itu di bawah threshold tertentu. Seperti itu. Requirement-nya adalah a warning system notifies the nurse if the patient heartbeat stop. Jadi kebutuhannya adalah agar mesin ini kebutuhannya agar bisa ngasih tahu tuh si perawatnya. Kalau misalkan jantung pasien itu berhenti, agar segera ditolong, misalkan dikasih CPR atau di setrum itu, saya nggak tahu namanya itu. Seperti itu ya. Atau dilakukan pertolongan pertama lah. Harus dilakukan pertolongan pertama setelah itu, tapi sebelum itu kan harus di-notify terlebih dahulu, harus di-warning terlebih dahulu. Nah, sistem ini tujuannya atau kebutuhannya adalah memberikan warning kepada nurse-nya itu tadi. Spesifikasinya, if the sound from the sensor falls below a certain threshold, the buzzer shall be activated. Jadi kalau spesifikasinya adalah, spesifikasi bukan sekedar bikin warning system gitu ya, tetapi gimana warning system itu dibangun? Dia adalah sound-nya itu akan keluar, suara yang keras itu misalkan gitu ya, akan keluar ketika sensornya mendeteksi ada detak jantungnya itu di bawah threshold. Threshold-nya sudah dibikin terlebih dahulu sekian gitu. Kalau jantungnya sangat lemah, berarti akan dibunyikan tit gitu ya. Seperti itu. Itu adalah spesifikasinya. Sama seperti tadi, programnya adalah source code-nya. Makanya cuma ditulis program gitu aja. Kemudian hardware-nya
mesinnya, C dalam hal ini, mesinnya itu adalah with a microphone as a sensor. Jadi sensornya adalah microphone and the buzzer as an actuator. Seperti itu. Nah, di sini juga definisikan hidden environment-nya, the nurse and the heartbeat of the patient. Jadi sebenarnya ada gitu ya, nurse-nya itu adalah environment yang hidden, yang sebenarnya harusnya ada tapi nggak disebutkan di situ. Nurse and heartbeat. Kemudian visible environment-nya adalah sounds from the patient chest, dipasang di sini ya. Kemudian visible sistemnya adalah the buzzer at the nurse station. Di bunyi buzzernya di ruangan perawatnya. And hidden sistemnya adalah internal representation of the data from the sensor. Seperti itu. Nah, namun gimana kalau asumsi-asumsi yang ada di domainnya itu salah? Jadi kita bikin asumsi domainnya di sini ini salah. Apa yang akan terjadi? Kayak apa misalkan? Misalkan, if the warning system notifies the nurse 1 week after the heartbeat stop, apakah itu masih akan berguna sistemnya? Apakah sistem yang menotify-nya 1 minggu setelah heartbeat stop ini masih akan berguna? Atau 1 hari setelah jantungnya berhenti berdetak itu masih akan berguna? Atau 1 jam? Tentu saja. Ini bisa saja orang di luar domain ini berpikir nggak apa-apa, notify-nya di-delay, dikumpulin jadi satu, misalkan seperti itu ya. Dikumpulin jadi satu, nanti barengan kalau misalkan per 1 minggu kita akan nyalakan buzzer-nya. Oh, ada yang meninggal, ya di-notify di ruangan XYZ per minggu atau per hari. Pada jam tertentu buzzer-nya menyalanya kalau ada yang meninggal. Nggak bisa seperti itu kan, itu berarti adalah asumsi-asumsi yang salah, nggak bisa seperti itu. Itu bukan sistem yang kita inginkan lagi. Makanya kemudian asumsi-asumsi yang ada di sini, dalam hal ini D1, D2, dan mungkin D3, dan seterusnya, itu harus dibuat dengan benar dan sedetail mungkin. Agar kemudian ketika dibangun sistemnya, itu tidak salah dalam pengembangan sistemnya. Dikarenakan adanya kesalahan pada saat pendefinisian asumsi-asumsi itu tadi. Word-nya salah mendefinisikannya. Domainnya salah mendefinisikannya. Akhirnya sistem yang dibangun itu juga salah. Tidak sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Padahal kebutuhannya kan begitu berhenti kalau dalam hal ini kita bicara soal heartbeat mesin itu tadi, maunya kan begitu berhenti langsung ditolong. Karena kalau nggak salah itu kan kalau jantung berhenti setelah berapa menit gitu ya, nanti kan kalaupun bisa dibikin berdetak lagi, itu tetap brain-nya sudah mati gitu kan, karena tidak mendapatkan pasokan darah selama beberapa menit itu tadi. Jadi ada batasan setahu saya, nggak tahu berapa menit, saya kurang tahu. Tetapi ada batasan kalau sudah sampai sekian menit itu nggak dapat pasokan oksigen dari darah, maka brain-nya itu dead. Jadi meskipun jantungnya berdetak, tetap orang ini tidak bisa bangun lagi, bukan sekedar koma, tapi sudah rusak otaknya, karena sudah rusak sehingga ya nggak akan pernah bangun lagi. Ada kan seperti itu setahu saya, berapa menit gitu, cuman saya nggak tahu berapa lamanya.
Seperti itu. Jadi memang harus notify-nya adalah pada saat berhentinya. Nah, itu mungkin harus diindikasikan di sini gitu, dalam WRSPM. Seperti itu terkait dengan WRSPM. Sebelum saya ke tugas, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? One, two, three, nggak ada. Kalau gitu saya ke tugas. Ini mati presentasi sesi 1 ya. Melanjutkan yang kemarin, nanti akan ada lagi tambahan materinya. Oke, untuk tugasnya adalah tugas kelompok ya ini. Tugas kelompok saya lihat di kelas ini ada 36 mahasiswa. Jadi saya bagi kalau satu kelompok 4 orang itu nanti akan ada 9 kelompok. Jadi saya minta membuat satu kelompok 4 orang. Tidak usah saya bagi, silahkan Anda cari kelompoknya sendiri. Lalu tugas Anda untuk WRSPM ini adalah menganalisa sebuah sistem. Analisa sistem apa saja. Lalu buat WRSPM modelnya. Bikin model WRSPM-nya. Nah, apa yang akan Anda analisa ini, itu selanjutnya kita akan bermain role play di kelas ini sampai akhir kuliah. Kita akan bermain role play di mana kalian saat ini kelompok Anda menganalisa WRSPM model. Nanti WRSPM model ini akan saya assign ke kelompok yang lain untuk dilakukan proses rekayasa kebutuhan. Jadi yang melakukan rekayasa kebutuhannya melalui elisitasi kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, membangun SKPL-nya, kemudian melakukan proses wawancara dan lain-lain, itu adalah kelompok yang lain. Anggaplah kalian nanti akan menjadi kliennya, tapi kliennya ini harus bikin WRSPM-nya. Kalian yang misalkan bikin mengamati apa ya, misalkan kipas angin, misal gitu ya, jangan dipakai karena sudah dipakai contoh. Ya sudah dipakai di contoh di sini, jangan dipakai lagi ya. Misalkan pakai kipas angin, bikin WRSPM kipas angin. Lalu Anda bikin W-nya. W-nya adalah kipas angin sudah harus dicolokkan, bahasa Indonesianya dicolokkan itu ya, harus dihubungkan dengan listrik. D-nya. Kemudian requirement-nya adalah ketika kipas anginnya dinyalakan, maka kecepatannya akan sesuai dengan pilihan kecepatan yang dipilih oleh penggunanya. Kemudian spesifikasinya adalah tombol-tombol itu entah diputar atau dipencet, itu akan adalah sensornya, kemudian aktuatornya adalah mesin apalah di dalamnya itu, kemudian ada kipasnya, Anda jelaskan di situ, dan seterusnya. Anda jelaskan sedetail mungkin. Nanti, pada saat setelah kita melewati materi elisitasi kebutuhan, kelompok yang saya assign nanti akan melakukan proses elisitasi kebutuhan terhadap WRSPM sistem yang Anda buat ini. Jadi saran saya sih, ya terserah sih. Saran saya sih sesuatu yang memang bisa dikerjakan, jangan sesuatu yang cuman Anda yang pernah melihatnya. Karena nanti proses elisitasi kebutuhannya akan panjang. Anda yang diwawancara itu akan panjang. Seperti itu ya. Jadi itu Anda menganalisa sistem. Nggak harus sistemnya itu aplikasi ya. Bisa sistemnya itu ya mesin-mesin seperti ini. Kipas angin, kemudian TV, dan lain sebagainya. Boleh. Karena mungkin implementasinya nggak butuh implementasi sampai
bener TV-nya jadi, enggak seperti itu sih saya. Seperti itu. Jadi nggak masalah, meskipun mesin-mesin yang ada itu ya. Karena mungkin nanti cukup gambarnya saja atau apa gitu. Kalau butuh implementasi dalam bentuk aplikasi itu paling saya cuman minta kayak coffee mesin gitu ya. Kita bicara soal coffee mesin, ya, yang penting ada gambar coffee mesin ketika ditekan tombol on-nya nanti akan melakukan proses brewing ya sehingga keluar gambar kopinya keluar misalkan seperti itu. Seperti itu aja sih, nggak sampai dijadikan sebuah coffee mesin. Jadi nggak masalah kalau misalkan sebuah mesin-mesin ATM dan lain sebagainya. Yang penting yang belum saya sebutkan hari ini. Oke, pengumpulannya dalam bentuk PDF dengan nama judul sistemnya apa? Misalkan coffee mesin underscore wrspm.pdf. Agar nggak sama, nanti saya minta di list ya. Saya minta di list nama sistemnya apa saja, harusnya ada 9 sistem biar kita punya pengalaman lebih banyak, punya ngelihat oh macam-macam ya sistem itu gitu ya. Jadi biar nggak sama. Jadi tolong di list. Kalau sudah diambil oleh sebuah kelompok, jangan diambil lagi sistemnya. Karena sistem itu kan banyak banget, di internet juga banyak banget. Kalian tinggal cari lalu melakukan sebuah pengamatan. Lalu dikumpulkan ke classroom, deadline-nya tanggal 8 Maret hari Selasa ya, karena kelas kita hari Rabu, saya minta sehari sebelumnya itu sudah beres. Pukul 21 WIB. Seperti itu tugas PR SPM. Silakan kalau mau ada yang tanya terlebih dahulu. Bu, itu sistemnya tuh yang bakal dibuatkan model WLSPM-nya itu berupa hardware atau software gitu. Kalau hardware misalnya tadi yang misalnya Ibu bilang itu kipas angin gitu, atau software gitu. Hardware, software nggak masalah. Karena meskipun hardware, saya nggak akan nanti kalaupun implementasi oleh kelompok yang lain, saya nggak akan minta sampai hardware-nya jadi. Tapi gambaran hardware, meskipun hardware itu kan sebenarnya kita bisa bikin, oh ini bikin code sederhana aja gitu. Bikin code sederhana nanti, oh ini mengonkan fungsi untuk mengonkan mesin kopinya. Kemudian ini adalah apa ya? Ini kopinya sudah keluar, misalkan seperti itu aja nggak masalah. Jadi hardware maupun software nggak masalah. Selama kalau hardware pun itu ada code di dalamnya, bukan yang benar-benar tanpa code sama sekali gitu ya. Seperti itu. Jadi hardware, software nggak masalah. Oke? Ya. Ada lagi? Permisi mau bertanya. Untuk tadi listnya yang daftar kita mau nganu apa ini mau buat tugasnya ini apa itu Ibu yang bikin atau kita yang bikin? Tolong dibuatkan ya, terus nanti saya dikasih linknya ya. Oh baik. Atau dikasih listnya lah. Kalau nggak link ya setidaknya list. Ini kelompok 1 itu terdiri dari Nurul, terus siapa lagi ngambil mesin apa gitu ya. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah cukup jelas ya. Jadi WRSPM ini nanti bukan kalian yang akan melakukan eligibilasi kebutuhan, tetapi kelompok lain yang akan melakukan proses rekayasa kebutuhannya. Oke. Saya akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Tapi kita istirahat 3 menit dulu ya, saya mau minum dulu. Saya akan balik sekitar 3 menit lagi lah, saya tak minum sebentar aja. Yang mau ke belakang dulu silahkan.
berikutnya. Ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan proses rekayasa kebutuhan. Jadi prosesnya ada apa saja. Namun sebelum saya masuk ke proses rekayasa kebutuhan, saya akan membahas terkait dengan analisis kebutuhan atau requirement analysis terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke proses RK-nya. Ke RA-nya terlebih dahulu. Ya. Siapa sih analis kebutuhan itu? Mungkin ada yang mau menjawab, siapakah kira-kira orang ini? Apakah yang perlu dia lakukan? Ada yang sudah sempat membaca atau pernah mendengar atau mengira-ngira kira-kira analis kebutuhan itu siapa? Ngapain saja dia? Kerjaannya apa? Coba. Ada yang mau menjawab? Evelyn? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, analis kebutuhan adalah orang yang mencakup pekerjaan-pekerjaan yang merekap kebutuhan dari sebuah produk ataupun sebuah perangkat lunak gitu, Bu, dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan ya yang terkait agar mencapai tujuan hasil akhir dari produk atau perangkat lunak tersebut. Oke, yang mendokumentasikan ya atau yang mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Iya, Bu. Ya. Ada pendapat lain lagi atau tambahan yang lainnya? Ngapain aja sih analis kebutuhan itu? Tanggung jawabnya apa aja? Dia harus bisa apa aja mungkin? Dia? Iya, mungkin kalau dari saya menambahkan dari Evelyn tadi, seorang requirement analyst ini juga dia bertugas dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan antara stakeholders terkait dan juga tim pengembang atau software development teams ya, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi yang berhubungan dengan stakeholder gitu ya, mengumpulkan kebutuhan dari para stakeholdernya. Itu dari Mbak Dia. Ada tambahan satu lagi? Silahkan. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, menambahi atau bahkan mengoreksi juga boleh loh. Mengoreksi dari apa yang disampaikan oleh temannya. Atau kalau enggak setidaknya menambahi. Oh, saya menemukan yang kayak gini, Bu, beda. Gitu. Atau ada tambahan, Bu. Gitu. Silahkan, kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, analis kebutuhan langsung saja. Adalah orang yang bertanggung jawab menentukan kebutuhan proyek. Jadi tadi ya disebutkan menentukan kebutuhannya. Apa saja, mengumpulkan kebutuhannya, kemudian didokumentasikan. Benar apa yang disampaikan dia dan juga Evelyn. Yang kedua, dia bertindak sebagai penghubung. Seperti yang disampaikan dia tadi ya, dia
mengumpulkannya dari siapa? Dari stakeholder-nya. Jadi dia harus bisa bertindak sebagai penghubung antara manajer, orang-orang di manajemen ya. Jadi di sebuah perusahaan itu ada orang-orang manajemen, kemudian ada beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti penggunanya. Pihak manajemen itu belum tentu penggunanya. Kayak misalkan kita membuatkan sistem HRD, yang pakai kan belum tentu manajemen itu seluruhnya pakai. Paling mereka dapatnya laporan doang gitu ya. Tetapi yang pakai siapa? Ya staff-staff HRD-nya. Jadi usernya adalah staff-staff HRD-nya. Itu yang dimaksud dengan pemangku kepentingan. Itu belum tentu yang membuatkan software itu adalah pemangku kepentingannya. Salah ya, belum tentu yang dibuatkan softwarenya itu adalah pihak manajemennya. Jadi pihak manajemen bisa jadi hanya membiayai saja, menyampaikan bahwa memang itu dibutuhkan oleh organisasinya, tetapi yang menggunakan sendiri nanti biasanya adalah staff-nya atau bahkan orang di luar organisasinya. Seperti itu. Dan juga menghubungkan selain pihak stakeholder, juga pihak pengembang, tim pengembang. Jadi kan pengembang dan klien itu kan bisa jadi mereka memiliki perbedaan pandangan terhadap sebuah sistem. Yang satu mintanya tolong dong dibikinkan seperti ini, sedangkan pengembangnya ini nggak mungkin, nggak bisa kita bikin kayak gitu. Nggak bisa ini diimplementasikan sekarang dengan resource yang mereka miliki, itu nggak bisa. Jadi jembatannya, penghubungnya itu adalah RA-nya. Requirement analisnya gimana caranya permintaannya si klien ini bisa diimplementasikan oleh pengembangnya. Gimana ini caranya? Apakah kemudian ada beberapa requirement yang harus prioritasnya diturunkan di bawah, ataukah mungkin ada pemotongan requirement, ataukah mungkin diimplementasikan tetapi dengan cara tertentu. Yang nyari solusinya itu adalah analisnya. Yang menjembatani antara keduanya ini adalah analis kebutuhannya. Nah, ini adalah beberapa peran yang harus dilakukan oleh seorang analis kebutuhan. Banyak sekali peran yang harus dia jalani. Yang pertama, dia nanti bersama dengan pelanggan, bersama dengan pengguna dan pengembangnya menentukan dan mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya dari sebuah sistem. Jadi kalau kita ketemu klien gitu ya, mereka tuh suka mintanya macam-macam gitu. Minta tolong dong dibikinkan ini, yang kayak gini, yang bisa melakukan ini, yang bisa melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar sesuatu yang mereka butuhkan, atau itu hanya sesuatu yang mereka inginkan? Sama kayak kita gitu ya, terutama perempuan biasanya. Tolong dong aku dibeliin baju itu, aku mau beli baju itu tuh, bagus, lucu, imut gitu ya. Pasti nanti kalau tak pakai bagus itu, imut, oh sendalnya lucu sekali, aku mau beli. Nah, pertanyaannya adalah, itu kebutuhanmu karena sandalmu rusak, atau itu hanya keinginanmu karena sandalmu itu sudah satu lemari, satu rak sepatu, misalnya seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya sama seperti itu juga, bersama dengan pelanggan, pengguna dan juga pengembang mengidentifikasi, menentukan apakah sebuah kebutuhan requirement itu, requirement ya. Apakah requirement, susah ya pakai bahasa Indonesia, apakah requirement ini benar-benar kebutuhan mereka, benar-benar their needs gitu ya. Requirement ini benar-benar their needs gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini sebenarnya is the requirement their need. Maksudnya seperti itu. Jadi susah mengindonesiakannya karena sama-sama artinya kebutuhan.
Jadi requirement-nya itu benar nggak mereka butuh, atau memang sebenarnya karena melihat perusahaan lain punya jadi pengen, karena ngelihat kayaknya keren nih ada fitur itunya jadi pengen ditambahkan, padahal yang sebenarnya mereka butuhkan itu malah nggak teridentifikasi. Makanya nanti kalau kita bicara masuk ke dalam RE proses itu nanti ada yang harus kita bedakan, apakah sesuatu ini kebutuhan atau sekedar pengen aja, gitu. Sekedar pengen aja. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Dia harus bisa bersama-sama stakeholder-nya dan pengembangnya menentukan ini kebutuhan atau sekedar keinginan. Yang kedua, bersama dengan pengguna dan pelanggan mengelola mekanisme perubahan kebutuhan. Perubahan kebutuhan itu juga sangat mungkin ya nanti seiring dengan proses development system. Jadi begitu sistem itu mulai di-develop, kemudian klien itu mulai melihat, oh kira-kira akan jadi seperti ini perangkat lunak saya. Bisa kemudian dia punya ide, ting gitu ya, ting, oh seharusnya ada ininya. Oh, tolong ya ditambahin itu. Oh, tolong ya, yang ini diubah, nggak gitu harusnya, Mas pengembang. Bisa tiba-tiba seperti itu. Sangat mungkin terjadi. Nggak sesuai itu dengan yang ada di kepala saya. Oh, seharusnya ditambahin macam-macam gitu. Nah, maka kita butuh yang namanya mekanisme perubahan kebutuhan. Kita nggak bisa ya sekedar kemudian nggak stop, nggak bisa. Ini yang sudah kita tanda tangani di Project Charter. Mungkin kalau Anda di MPPL ya, di MPPL ada Project Charter, nggak bisa. Ini sudah ditandatangani di Project Charter. Jadi no, nggak boleh ada perubahan, nggak bisa seperti itu. Tetapi kita juga nggak bisa terlalu fleksibel, terlalu kaku tadi nggak bilang no, terlalu kaku, terlalu fleksibel. Oh iya Pak, kami akan implementasikan. Oh iya Pak, kita akan selesaikan. Perubahan itu akan terus muncul kalau kita iyakan semuanya. Resource-nya itu tidak akan mencukupi dari sisi budget, dari sisi time, waktu. Kalau semua diiyakan, jadi tidak mencukupi. Maka harus ada mekanisme perubahan kebutuhan. Misalkan kemudian kita bikin change control-nya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan nanti dari apa yang sudah kita sepakati di awal di entah project proposal atau project charter yang sudah ditandatangani kontraknya, kemudian ada perubahan, maka yang pertama, kalau perubahannya kecil, tidak banyak mengubah fitur, akan coba diimplementasikan, tetapi pada prioritas bawah. Kemudian kalau perubahan besar, maka harus mengubah time dan budgetnya kalau ingin diimplementasikan. Kalau tidak setuju dengan time dan budget tambahan, maka tidak bisa diimplementasikan. Misalkan seperti itu. Jadi harus ada change control-nya, mengontrol perubahan. Jadi nggak boleh kita terlalu kaku mengatakan tidak, no way, nggak ada perubahan lagi. Atau kita terlalu fleksibel, yes, every time ada perubahan, nggak bisa seperti itu juga. Makanya butuh kemudian dibahas ini bersama dengan pengguna dan pelanggan, ketika ada perubahan bagaimana mekanisme yang harus dilalui. Itu peran kedua. Peran ketiga adalah seorang analis harus mau memperhatikan teknologi-teknologi baru. Ada teknologi baru apa? Oh, ada algoritma baru ternyata yang lebih bagus dari algoritma sebelumnya. Ini lebih cepat, akurasinya lebih tinggi. Cocok untuk tipe data yang seperti ini. Nah, teknologi-teknologi baru atau misalkan ada alat-alat baru, alat mendeteksi apa, ada sensor baru. Nah, itu harus diperhatikan karena bisa jadi itu cocok digunakan dengan proyek yang saat ini. Bisa karena lebih murah, bisa karena domainnya itu lebih masuk, bisa karena
ini akan mempercepat prosesnya, lebih efektif, lebih efisien, itu harus diperhatikan adanya teknologi baru. Jadi nggak boleh ya seorang RA itu kudet, kurang update terhadap teknologi. Nggak boleh, harus selalu update terhadap teknologi. Yang keempat, perannya adalah memfasilitasi reuse atas artefak proyek. Jadi kan sebelumnya kalau sudah jadi software house yang sudah jalan lama gitu misalkan, maka pasti dia akan memiliki proyek-proyek sebelumnya. Ada artefak-artefak proyek yang misalkan artefak itu bisa berupa desain database, bisa berupa SKPL, bisa berupa code, komponen-komponen, hardware yang bisa digunakan ulang. Artefak-artefak itu yang sudah dibangun sebelumnya bisa kita reuse lagi. Nah, seorang analis memiliki peran juga untuk memfasilitasi proses reuse tadi. Apakah kemudian misalkan, ada code yang sebenarnya sudah dibuat sebelumnya di proyek X. Kita mau reuse lagi di proyek Y. Apakah ini bisa kita reuse atau enggak? Misalkan, ternyata ini miliknya perusahaan A dan dia sudah memiliki hak ciptanya, sudah dia daftarkan hak ciptanya oleh dia, meskipun yang diberi dari kita itu adalah di-outsource-kan ke kita punya code-nya, tapi karena sudah di-hak ciptakan, maka nggak bisa dipakai. Atau, nggak apa-apa dipakai, ini karena nggak masalah. Ini hal-hal umum kok, bukan sesuatu yang rahasia dan tidak ada hak ciptanya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada proses untuk memfasilitasi reuse artefak-artefak dari proyek-proyek sebelumnya itu. Yang kelima, perannya adalah memberi masukan terkait metode, teknik, dan tools untuk proyeknya. Jadi kasih masukan ke tim pengembangnya. Ini loh, saya nemu kemarin metode baru, bagus ini kayaknya buat menyelesaikan permintaan klien untuk efisiensinya. Ini pakai mesin learning ini. Tapi butuh resource gitu. Nah, resource-nya ini ada tools yang bisa dipakai juga. Masih baru keluar tahun lalu. Jadi kita belum pernah pakai nih. Seperti itu. Jadi bisa memberikan masukan terkait metode, teknik, dan juga tools untuk proyeknya. Lalu yang keenam, perannya adalah menggunakan metrik untuk mengukur, melacak, dan mengontrol kebutuhan. Jadi kita harus sebagai RA harus punya metrik nih, diukur ini sudah sampai berapa persen untuk kebutuhan X, untuk kebutuhan Y sudah sampai berapa persen. Harus ada metriknya untuk mengukur capaiannya saat ini sampai di mana. Yang ketujuh, itu adalah memfasilitasi diskusi dan memediasi konflik. Jadi mungkin terjadi konflik antara para stakeholder, bisa loh antara para stakeholder itu konflik. Jadi misalkan antara manajer dengan staff yang akan menggunakan perangkat lunaknya, menggunakan aplikasinya, itu bisa terjadi konflik. Nggak boleh ini, harusnya staff saya tahu data ini. Tapi staffnya bilang, ya kita kalau nggak tahu datanya, Mas, kita nggak bisa memprosesnya. Bagaimana ini akan diproses gitu ya? Perangkat lunaknya gimana? Ini data ini diberikan hak akses ke siapa?
cuman ke manajernya ataukah kepada stafnya juga. Nah, dimediasi, difasilitasi diskusinya. Bagaimana kalau bagian ini boleh diakses oleh stafnya, tetapi staf hanya boleh melihatnya. Tidak boleh mengubah datanya. Perubahan data, persetujuan, dan lain sebagainya dilakukan oleh manajer. Atau ketika staf ingin melihat suatu data, dia harus mendapatkan izin dari manajernya, atau bisa dicek nih kalau siapa saja yang ngelihat data X gitu ya, ada data-data perusahaan, siapa aja yang melihat itu harus ada lognya, dibikinkan log kalau gitu yang mengakses data ini sehingga ketahuan nanti kalau misalkan ada kebocoran siapa aja, listnya itu udah ketahuan, yang mengakses siapa saja, tanggal berapa, itu ada lognya, misal seperti itu. Jadi ada diskusi, ada proses mediasi ketika terjadi konflik. Baik itu antar stakeholder maupun antara stakeholder dengan tim pengembang. Seperti itu. Dan itu dilakukan oleh RA-nya. Yang ke-8 adalah mempelajari domain area dari proyek yang sedang dikerjakan. Jadi misalkan kita mau mengerjakan sebuah proyek tadi kedokteran gitu ya, maka seorang RA juga harus belajar terkait dengan domain itu, domain yang mau dikerjakan. Misalkan mau bikin software deteksi dini COVID. Nah, seorang RA harus belajar terlebih dahulu tentang ilmunya dokter, gimana sih dokter itu melakukan proses deteksi COVID. Proses diagnosanya gimana, apakah diperiksa dulu, ataukah ada gejala-gejala seperti apa, gitu ya. Itu harus dipelajari dulu oleh RA-nya. RA harus ngerti, oh suhu badannya harus sekian. Atau misalkan, apalagi ya, misalkan diabetes, gula darahnya sekian, dikatakan diabetes tipe A, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Itu ada perbedaannya. Seperti itu. Jadi harus dipelajari domainnya terlebih dahulu oleh RA-nya. Karena kalau seorang RA itu tidak mempelajari domain area dari proyek yang sedang dia kerjakan, etiknya adalah requirement yang dia kumpulkan itu bisa salah. Dan itu bisa berefek fatal terhadap sebuah proyek. Bisa jadi proyek akhirnya harus dikembangkan ulang karena adanya kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggannya. Bisa seperti itu. Atau bahkan ketika kemudian di awal itu tidak ketahuan stakeholdernya oke-oke aja gitu ya. Yang lebih parah lagi bisa jadi kemudian itu membahayakan keselamatan dari penggunanya. Itu kan lebih mengerikan lagi ya. Misalkan dia dipakai untuk alat untuk secara otomatis menyuntikkan insulin. Misal ya seperti itu. Secara otomatis menyuntikkan insulin. Nah, kalau sampai ukuran insulinnya salah, kan bisa membahayakan nyawa. Karena kesalahan dari RA-nya ketika mempelajari dosis insulinnya. Jadi harusnya dosisnya misalkan 100 ml diubah menjadi 1000 ml. Bahaya banget itu. Makanya itu tadi, seorang RA harus paham terkait dengan domain area proyek yang sedang dia kerjakan. Ya kalau sekedar salah gitu aja tidak masalah, tapi kalau terkait safety, kemudian nanti harus bangun ulang itu menghabiskan dana dan waktu loh. Dan itu kerugiannya
cukup besar. Makanya harus hati-hati seorang RA, harus benar-benar memahami domain dari area yang sedang dikerjakan olehnya. Kalau area-area umum sih gampang, area-area khusus itu ya, expert itu sangat sulit. Nah, lalu keahliannya apa saja? Ini berdasarkan experience ya. Mulai dari junior analis, mid-level analis, sampai senior analis yang biasanya experience-nya selama itu. Junior analis itu biasanya dia mulai dari yang belum pernah melakukan requirement engineering sampai senior analis yang sudah lebih dari 4 tahun. Kayak on the fly aja gitu ya kalau sudah senior analis. Sudah langsung tahu aja gitu. Jadi ini adalah keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Mulai dari yang junior, misalkan dia harus tahu jenis-jenis requirement, paling simpel gitu ya, jenis-jenis requirement. Ada requirement fungsional, ada non-fungsional, itu harus tahu. Tahu kriterianya, good requirement itu apa. Bagaimana menyediakan rasional of requirement, merasionalkan ini requirement ini dibutuhkan apa enggak, itu harus paham. Harus mempelajari referensi terkait. Nah, seorang junior analis aja itu harus belajar referensi terkait dengan domain yang sedang dia kerjakan. Ya, masih harus belajar dia. Tahu tujuan dari requirement verification. Kenapa sih kita perlu melakukan verifikasi kebutuhan itu dia tahu. Sehingga dia akhirnya melakukan proses verifikasi kebutuhan. Selain itu juga familiar dengan Office Automation Tools. Ya, sekedar Microsoft Word misalkan seperti itu ya. Dia tahu gimana cara makainya. Kemudian Excel semacam itu. Dia tahu. Mid-levelnya itu familiar dengan requirement process dan RTM. Requirement tools juga paham, automated requirement tools. Bisa memfasilitasi aktivitas-aktivitas pendefinisian requirement antara developer dan customer. Jadi seperti saya mempertemukan antara customer dengan tim developer, bagaimana mereka melakukan diskusi, bagaimana memfasilitasi proses diskusinya, itu sudah punya pengalaman, sudah tahu caranya gimana. Sudah bisa melakukan peer review terhadap requirement, bisa melakukan traceability terhadap requirement-nya. Nah, kalau yang sudah senior level, dia akan memiliki pemahaman yang bagus terhadap role-nya sebagai RA, kemudian berpengalaman terhadap full life cycle activity. Itu bukan sekedar requirement aja. Kalau full life cycle activities itu berarti mulai dari proses requirement engineering sampai akhirnya proses maintenance. Jadi requirement, kemudian analisis, design, implementation, testing, integration, lalu installation, maintenance, itu dia paham semua aktivitas tersebut dan berpengalaman di dalamnya. Pernah mencoba testing, pernah mengembangkan, pernah mendesain, itu sudah pernah dicoba semua olehnya. Itu untuk yang senior level. Lalu memiliki interpersonal skill yang bagus. Jadi kalau berkomunikasi dengan orang itu sudah bagus, sehingga bisa mengatasi konflik, bisa melakukan proses mediasi, seperti itu. Mengerti pentingnya quality assurance, independent quality assurance ya paling enggak.
Jadi bagaimana memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan ini berkualitas, itu sudah paham. Juga bisa melakukan training atau memberikan training terhadap junior RA dan beberapa project membernya. Itu. Jadi sudah bisa memberikan training terkait requirement. Karena sudah berpengalaman 4 tahun lebih. Ya, ini keahlian-keahlian dari RA. Nah, RA yang baik itu harus seperti apa? Yang pertama, materi banget ya. Mau belajar terus mengaplikasikan dan mengaplikasikan yang dipelajarinya dengan efektif. Jadi namanya RA kan harus terus belajar terkait teknologi baru. Tadi kan nggak boleh ketinggalan teknologi, nggak boleh kudet gitu ya. Lalu juga dia harus paham domain area dari proyek yang sedang dikerjakan. Artinya dia harus selalu belajar domain baru, belajar teknologi-teknologi baru, meskipun mungkin dia nggak sampai tahu sampai detail, tapi setidaknya dia tahu kulit-kulitnya seperti apa. Seperti itu, sesuai dengan kebutuhannya dari proyek yang dia kerjakan. Yang kedua, RA yang baik itu harus menjadi pendengar, komunikator, dan penulis yang baik. Banyak ya, harus bisa mendengarkan. Jadi mendengarkan dari kliennya, mereka kebutuhannya apa, dan dia bisa menyerap dari apa yang disampaikan, oh ini yang dibutuhkan, oh ini yang keinginan doang, yang mungkin nanti akan di prioritasnya itu akan diturunkan. Nah, komunikator yang baik artinya bisa menyampaikan, oh ini tuh sebenarnya cuma keinginan saja Pak, ini ditaruh di prioritas yang bawah aja ya Pak ya, karena ada sesuatu yang lebih dibutuhkan dan lebih urgent saat ini. Nanti kalau misalkan waktunya cukup, kami akan kerjakan yang prioritas bawah ini. Seperti itu. Jadi komunikator yang baik, penulis yang baik. Kenapa? Karena dia harus bisa menulis spesifikasi kebutuhan yang rapi, yang mendokumentasikan kebutuhan itu dengan baik. Lalu dia juga harus memiliki keahlian negosiasi. Negosiasi karena tadi kan perubahan kebutuhan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian konflik antar stakeholder itu sangat mungkin terjadi. Maka butuh keahlian negosiasi. Kemudian dia juga harus proaktif. Jadi kalau ada problem itu jangan nunggu sampai disentil dulu gitu ya. Disentil dulu baru dia akan melakukan sesuatu. Enggak. Dia harus sudah proaktif. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dengan pihak manajemen. Pihak manajemen itu maksudnya adalah pihak manajemennya organisasi yang sedang dia kerjakan sistemnya. Misalkan kalau misalkan kita dengan kerjasama ada dinas tertentu yang minta dibuatkan. Nah, kepala dinasnya, pimpinan-pimpinan di situ, gitu. Misalkan gubernur, kemudian sekda, nah, itu adalah pihak-pihak manajemen. Nah, seorang RA yang baik harus bisa berkomunikasi efektif dengan pihak-pihak manajemen itu tadi. Pihak-pihak pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, seperti itu. Lalu harus memiliki fokus, harus bisa fokus dengan baik terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Jadi kalau dia melakukan penggalian kebutuhan, itu dia harus fokus, oh ini tuh yang dibutuhkan apa oleh klien saya, yang sebenarnya mereka butuhkan. Itu harus bisa diganti dengan baik. Kebutuhan sebenarnya itu apa? Fokus. Bukan kemudian tergeret ke sana kemari gitu ya, terseret ke sana kemari. Oh kliennya bilang begini, oh iya, iya, iya. Kemudian developernya bilang, oh ini kayak gini, oh iya benar ya, iya. Nggak boleh, harus fokus, bisa benar-benar fokus sehingga bisa mengarahkan kliennya dengan baik. Oh ini loh sebenarnya yang Anda butuhkan, dan developernya juga bisa dimotivasi dengan baik. Oh ini bisa kok dikerjakan dengan metode ini dan seterusnya.
Seperti itu. Lalu juga harus bisa mengajak berpikir out of the box, karena terkadang developer itu karena terjebak dengan kebiasaan tertentu, misalkan pakai MVC, sehingga tidak mau berpikir di luar MVC, mikirnya adalah MVC is the best for everything. Nggak bisa seperti itu, harus diajak berpikir out of the box juga. Lalu bisa membuat goal yang dapat dicapai dan mencapainya. Jadi bikin goalnya itu realistis gitu ya, karena jangan bikin goal yang terlalu fantastis, tapi kemudian nggak tercapai, atau goalnya terlalu pesimistis, sehingga hasilnya ya kurang baik, kurang memuaskan. Yang ke-9 adalah berkontribusi pada proses resiko. Artinya mendeteksi resiko, kemudian mengukur resikonya seberapa besar, itu harus juga berkontribusi seorang RA yang baik. Oke. Ini sebenarnya proses rekayasa kebutuhan itu adalah materi selanjutnya yang harus saya sampaikan hari ini, tetapi ini materinya sangat panjang. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk materi hari ini. Apalagi kalian juga harusnya libur, kita sama-sama libur. Apakah ada pertanyaan sebelumnya sampai ke karakteristik RA yang baik ini terkait dengan requirement analysis? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan ya sampai di sini kuliah hari ini. Satu lagi, terkait dengan tugas WRSPM tadi, itu minggu depan dipresentasikan ya. Mungkin nggak terlalu lama per kelompok. Lama juga ya, kalau per kelompok 5 menit aja 45 menit. 10 menit per kelompok, 1,5 jam. Apa-apa lah. Jadi dipresentasikan sekedar agar kelompok lain yang nanti mendapat assignment dari WRSTM tersebut bisa lebih paham terkait dengan sistem yang Anda minta untuk dibangunkan, di-develop begitu ya. Seperti itu, jadi disiapkan presentasinya pakai PDF-nya aja nggak apa-apa, yang disubmit gitu nggak masalah, nggak harus dibikinkan PPT-nya. Kalau mau bikin PPT juga monggo, silahkan. Jadi saya ingatkan lagi tadi kelompoknya adalah 4 orang, minta tolong nanti dibuatkan listnya sistemnya sehingga tidak ada double sistem, agar semuanya berpengalaman melihat berbagai jenis sistem. Kemudian nanti sistem-sistem tersebut akan saya assign secara random kepada kelompok yang lainnya. Seperti itu saja kuliah hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan selamat menikmati sisa hari libur Anda. Silakan dinikmati sisa hari liburnya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu seperti jam biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Makasih, Bu.